Ketika bapak ibu menetapkan setiap pagi dan sore aku akan mengamalkan baca Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Qul Falaq 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali, Al-Insyirah 7 kali. Itu namanya musyaratah. Untuk tahun ini akan kuniatkan aku akan puasa Senin Kamis 1 tahun. Setiap Senin aku puasa Senin, setiap Kamis aku juga puasa Senin Kamis. Itu namanya musyaratah. Disinilah dalam konteks tasawuf yang muktabaroh, thariqah muktabaroh, bisa Naksabandiyah dan lain sebagainya, itu menetapkan pada jamaahnya oleh mursyidnya satu misal sehari harus menghabiskan membaca kalimat thayyibah 5.000. Nah, itu namanya musyaratah. Lepas ada yang membid'ahkan dan lain sebagainya, saya tidak di situ. Artinya akan saya menyampaikan ketika sang mursyid menetapkan kepada muridnya untuk memperbanyak kalimat thayyibah sebanyak 5.000 sehari semalam, itu namanya musyaratah. Nah, biasanya orang kalau sudah masuk thariqah maka ada untuk mendisiplinkan dirinya dalam beribadah, maka diatur apa yang dibaca pada pagi, apa yang dibaca siang hari, apa yang dibaca di malam hari. Itulah namanya musyaratah. Nah, setelah kita tetapkan niat musyaratah menetapkan satu ibadah tertentu dan jumlah tertentu, waktu tertentu, kemudian diikuti muraqabah. Muraqabah itu adalah pelaksanaannya dari niat itu. Jadi ketika bapak ibu niat seharian nanti aku akan membaca Al-Quran sebanyak 3 juz, itu musyaratah. Tapi ketika sudah dijalankan namanya muraqabah. Maaf, minta maaf. Alhamdulillah. Jadi muraqabah itu pelaksanaan dari musyaratah. Baru setelah kita laksanakan, nanti ada mem yang ketiga, namanya muhasabah. Evaluasi diri terhadap pelaksanaan musyaratah tadi. Ibadah yang sudah kita tetapkan tadi dijalani benar tidak, maksimal tidak. Muhasabah bisa dilakukan di setiap saat, umum lazimnya menjelang tidur. Bukankah di pagi hari tadi aku kepingin menyelesaikan bacaan Al-Quran 3 juz, tapi mengapa ini tadi tidak terlaksana? Ada apa kira-kira? Apa yang menyebabkan ini? Itulah namanya muhasabah. Terus akhirnya bapak ibu mengambil hukuman nanti. Itulah nanti pada ahli tasawuf yang lain akan menambahkan mu'aqabah dan mujahadah. Mu'aqabah itu hasil dari muhasabah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dinazarkan, yang dijanjikan, yang disyaratkan itu, kemudian kita menghukum diri kita. Menghukum di sini bukan menghukum dengan apa namanya ini, memukuli diri kita, tidak demikian. Seperti yang dijumpai oleh Rasulullah ketika dia bepergian, Rasulullah berpergian, di padang pasir ada orang yang sedang menggerus-geruskan tubuhnya ini di pasir yang panas sambil mengatakan, zuki, kapok kamu, kapok kamu, zuki, 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 kapok kamu. Rasakan panasnya ini tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Tidak itu yang dimaksud aqabah. Apa mu'aqabah? Hukuman di sini adalah satu misal. Kita sudah menetapkan musyaratah nanti malam aku tahajudan selama 40 hari ini tahajudan. Kemudian ketika
itu kemudian kita tidak tahajudan, kita hukum diri kita dengan cara apa? Nambah ibadah yang lebih banyak. Kalau aku malam tidak tahajudan, aku akan sholat 12 rakaat seperti Rasulullah ketika ngodo sholat tahajud, yaitu 12 rakaat waktu duha. Tak tambah aku akan ngatamkan Al-Quran 4 juz. Itu namanya hukum mu'aqabah. Nah, dari sinilah kemudian ada keterangan, ada seorang salik yang kalau malam tahajud itu yang membangunkan iblis. Jadi kalau malam bangun itu yang bangunkan itu iblis. Terus bala tentara iblis itu kemudian bertanya, mengapa kalian bantu agar dia bangun? Bodoh amat kamu itu, konyol amat itu. Iblis yang lain ketika menyemooh kepada iblis yang bantu untuk membangunkan tadi, dijawab oleh iblis yang membantu membangunkan tadi, aku takut karena si salik ini kalau malam tak tahajudan, di siang harinya malah menambah banyak amalnya. Aku malah takut, biarin biar tahajud, besok biar tidak baca ayat Al-Quran. Nah, itulah cara-cara kita seharusnya menetapkan hukuman pada diri kita. Kalau kita tidak bisa jalankan musyaratoh dalam bentuk muraqabah itu tadi, maka kita menghukum namanya mu'aqabah. Tapi kalau suatu misal kita menetapkan tadi malam sudah tahajudan, ketika muhasabah kita bisa melakukan maksimal, maka pagi kita akan menetapkan musyaratoh lagi. Setelah aku bisa menunaikan ibadah tahajud, setiap pagi aku akan membaca ayat Al-Quran. Jadi terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Itulah namanya kalau saya bisa menambah, itu malakat. Dalam bahasa Inggrisnya habit. Kebiasaan membiasakan diri untuk menguasai itu, kemudian itu menjadi milik kita. Ibadah itu sudah menjadi menyatu dengan kita, sudah menjadi sifat kita, seperti sifat panas yang melekat di api, sifat dingin yang melekat di es. Sehingga kita sudah menjadi ahli tahajud, kita sudah menjadi ahli Al-Quran, dan hidup dan kehidupan kita sudah Qurani. Terus usaha untuk mempertahankan itu namanya mujahadah. Jadi usaha bekerja keras bagaimana mempertahankan diri dalam kebaikan itu. Itulah namanya mujahadah. Nah, cara untuk bisa mencapai tingkat husnul khotimah, metode yang ditawarkan oleh para ahli tasawuf di antaranya adalah musyaratoh, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah, dan akhirnya nanti akan mencapai ya ilahi uridu ala urid. Disinilah kemudian kematian kita insya Allah akan mati husnul khotimah. Karena hari-hari tidak ada lain kebiasaan kita dengan amal baik itu. Ini coba diterapkan Bapak dan Saudara setelah mendengarkan ini. Mulai nanti jangan sampai seperti keledai, meskipun menarik segerobak buah apel, ya tetap namanya keledai. Jangan sampai kita banyak ilmu tapi tidak ngefek sama sekali dalam hidup dan kehidupan kita. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu apa yang didapat dari sini terapkan benar, mulai dari musyaratoh, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah, hingga sampai kita al-malakat, dan nanti sampai pada maut kita bisa husnul khotimah. Dan kematian seorang sufi itu kematiannya kematian ikhtiari. Kematian itu ada dua, ada ruju'ul ittidhari dan ada ruju'ul ikhtiari. Kematian dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita mesti harus mati. Kalau Israel
datang mengepak-ngepakkan sayap di atas ubun-ubun kita. Itu namanya rujuul itirari. Tapi kematian seorang salik ahli tasawuf, kematian adalah ikhtiari. Jadi mati dalam kehidupan dan hidup dalam kematian. Itulah mutu qabla antamutu, kata hadis Rasulullah. Matilah kalian sebelum datangnya kematian. Apa maknanya? Hidup tetapi seakan-akan nafsunya itu mati, sudah tidak ada selera. Dia menjalankan sesuatu bukan atas dasar nafsunya seperti yang tak sampaikan tadi, tapi atas dasar karena jalankan perintah Allah dan ngikuti sunnah Nabi Rasulullah. Maka dia kemampuannya untuk mengendalikan nafsunya tidak ada kecuali yang dilakukan semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Maka para ahli sufi kematiannya al-ikhtiyari, sudah mati sebelum datangnya kematian. Nah, Bapak dan Saudara jamaah majelis taklim, akad pagi Kadi dan mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah, itulah yang bisa tak sampaikan dengan tema yang saya usung, mimiat salik dan kematian, merancang kematian yang husnul khotimah. Kalau Bapak Ibu kepingin memperdalam, silakan dikembangkan melalui tanya jawab. Jangan sampai apa yang tak sampaikan ini kalau tidak diklarifikasi, tidak ditabayunkan, bisa mendatangkan fitnah. Maka silakan siapa yang mau ngomentari, mau bertanya, monggo. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana karakter salik yang sudah sempurna? Sudah dijawab dalam keterangannya tadi. Manakala orang sudah bisa mengendalikan nafsunya, jadi setiap gerak-geriknya, hembusan napas yang keluar masuk ke hidungnya itu tiada kecuali hanya Allah. Huwa la, Allahu, huwa la, Allahu. Dia melakukan sesuatu karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Ini tidak harus Bapak Ibu berkholwat menyendiri seperti cerita yang dikutip oleh, yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, membuat benteng di atas gunung, menafikan dengan tugas kemasyarakatan, dinamika sosial. Tidak demikian. Ahli tasawuf, sufi itu bisa rektor, sufi itu bisa wali kota, sufi itu bisa karyawan kantor, bisa pegawai pabrik, karyawan pabrik. Sufi itu bisa petani, sufi itu bisa pedagang. Ya siapa saja tanpa melihat pandangan status apapun, selagi apa yang dilakukan itu karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, tidak ada apa namanya ini keinginan-keinginan, target-target lain kecuali mengharap ridha dari Allah. Itulah ciri sufi yang sempurna. Jadi apapun karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Dia bisa berdagang, dia bisa petani, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi perawat. Jadi tidak pandang status jabatan apapun, embel-embel itu tidak ada. Pendek kata, setiap apa yang dilakukan karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, dan tentu hidupnya bermakna. Bukan bermakna bagi dirinya saja, tapi juga bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekelilingnya, bisa ngambil berkah darinya. Berkah itu kebaikan. Ya, kalau kalian datang kepada orang itu yang semula susah sedih, jenengan menjadi gembira, yang asalnya nangis menjadi senyum,
Dan itu ada ciri-ciri. Orang yang kayak begitu, ketika orang lihat aja sudah merasa dingin. Jenengan natap orang itu, hati jenengan sudah merasa dingin, belum sampai si orang itu mengucapkan. Nah ini kalau kita belajar bioenergi, setiap kita kan melepaskan energi. Jika karakteristik kita buruk, energinya negatif yang dilepas. Tapi kalau kita itu orang saleh, energinya itu juga kebaikan. Maka inilah kemudian ada anjuran dalam Islam, dekati orang soleh, mesti dapat berkah. Berkah itu kebaikan. Tidak mungkin orang soleh itu omongannya kotor. Tidak mungkin orang soleh itu berdusta. Kalau berdusta namanya bukan soleh, saleh. Soleh itu baik, bagus. Kalau saleh mosah masih. Saleh bisa berarti mencret. Maaf. Jadi ada ciri-cirinya seperti itu. Kalau itu berkah hidupnya, ya tadi tetangganya bisa ngambil berkah darinya. Tidak nyusahkan tetangga tapi malah membahagiakan tetangga. Tidak nyusahkan teman tapi membahagiakan teman. Saleh yang sempurna tidak akan sikut sini, tidak sikut sana. Tidak mungkin dia akan memfitnah, tidak akan mungkin bohong, tidak mungkin akan dusta, tidak mungkin akan khianat, tidak mungkin akan dolim dan mendolimi. Jadi esensi tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Sebenarnya itu belajar tasawuf berarti belajar berakhlak baik. Dan biasanya orang kalau sudah sampai tingkat itu punya grand master key. Kalau logikanya owner hotel itu biasanya kan punya key, satu kunci. Pemilik hotel mesti punya key, satu kunci untuk satu pintu. Tapi juga mempunyai master key, satu kunci untuk semua pintu tapi satu lantai. Tapi mesti punya grand master key, satu kunci untuk semua pintu setiap lantai. Orang yang sudah sampai tingkat karakter tasawuf sufi, orang itu dititipi oleh Allah kunci itu. Itulah grand master key. Dia tidak disekat oleh apapun, tidak mau disekat oleh apapun. Orientasinya pokok karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Dan kepada siapapun dibantu, ditolong. Entah itu muslim atau tidak, kafir atau tidak, semuanya ditolong, dibantu. Semangatnya ketika melihat orang bukan kebencian, tapi kasih sayang. Persis ketika bapak ibu satu misal, di tengah jalan ada orang yang sedang kena musibah, ditubruk sepeda motor hingga sampai jatuh. Seharusnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan seharusnya? Harus kita tolong bukan? Ketika tidak nolong ditanyakan tidak? Kamu Muhammadiyah apa NU? Kamu PDI apa Gerindra? Tidak bukan? Enggak ada begitu Anda ada. Jadi siapa saja yang butuh ditolong, ditolong. Siapa saja dibantu, dibantu. Jadi kehadirannya bisa mengunci berbagai pintu hati yang tertutup. Bahkan orang kafir tidak dianggap sebagai lawan, tapi itu sebagai kawan. Dalam hatinya ada doa permohonan kepada Allah, berikan hidayah padanya ya Allah. Kelahiran tasawuf akan mendamaikan, membahagiakan kehidupan bukan? Karena tidak akan dusta, tidak akan ada sikutan, tidak ada fitnah, siapa saja tebarkan kasih sayang. Tidak akan mengklaim diri yang paling benar, tidak ada. Tahu? Ada. Tadi malam sudah tak sampaikan. Ada seorang sufi besar namanya Bayazid Al-Bastami. Pada satu ketika keluar dari pondoknya di jalan menjumpai anjing hitam. Karena dia sadari bahwa anjing itu najis. Kemudian jubahnya diangkat. Karena tahu anjing itu najis. Terkejutlah Bayazid Al-Bastami lantaran anjing itu ternyata bisa bicara. Tuan, mengapa kalian melakukan seperti itu?
kalau toh aku najis, aku ini kering, dan aku tidak akan mengapa-ngapa dengan kalian. Kalau sekiranya kalian itu tidak nyincingkan jubahmu, kemudian nyentuh kulitku, buluku, kan cukup. Engkau bersihkan dengan air dan tanah 7 kali rambahan. Tapi ketika kalian nyincingkan dengan sombong mengatakan aku najis, kotornya hatimu itu tidak akan suci seandainya dicuci dengan 7 samudra. Apa maknanya itu? Akhirnya Bayat al-Bastami merasa badannya khilaf. Kemudian minta maaf, maafkan aku khilaf. Maafkan aku minta maaf, khilaf. Sekarang mari kita bersahabat. Kalian yang merasa kotor dirimu, berusaha untuk membersihkan. Sedangkan lahirimu kotor, engkau bersihkan. Sedangkan aku merasa kotor hatiku, aku juga bersihkan. Anjing itu menjawab, Tuhan, tidak mungkin aku bersahabat denganmu. Ketika kalian datang di muka bumi, banyak orang yang mau berteman denganmu. Tapi ketika kehadiranku, banyak orang yang benci denganku. Ketika kalian datang, dilulukan, dihormati banyak orang. Tetapi kalau aku akan disambut dengan lemparan batu. Hanya aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, sedangkan kamu menyimpan sekarung gandum. Artinya manusia itu serakah. Baru kemudian dia sadari, direnungkan dalam-dalam, itu tidak mimpi, itu tidak ilusi, ini benar. Dan memang biasa Allah itu memberikan pembelajaran kepada ahli tasawuf itu dengan macam-macam hal. Bisa melalui mimpi, bisa melalui yang dilihat, bisa melalui hewan. Teguran itu bisa melalui itu. Akhirnya dia berdoa dan menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kalau makhlukmu yang kau takdirkan najis lahiriahnya saja tidak mau bersahabat denganku, lalu terus bagaimana engkau yang maha suci mau menerima aku sebagai sahabatmu? Apa mananya? Kehadiran orang yang ahli tasawuf akan menjadi rahmat. Itulah rahmat lil alamin. Bukan hanya itu manusia, alam ini pun juga harus dirawat, diurus dengan baik. Binatang pun harus disayangi. Kalau binatang saja ada anjuran untuk menyayangi, apalagi teman kita, sahabat kita. Kalau orang sudah mencapai tingkat itu, sudah punya Grand Master Key, dia tidak akan mau dikotak dan terkotak-kotak. Siapa saja bisa dibantu, ditolong, dibantu dan ditolong. Kalau bahasa logikanya pemilik hotel, owner hotel, kunci ini tidak sembarang diberikan orang, bukan? Mesti orang yang dititip kunci ini mesti orang yang bisa dipercaya, dan yang dititipi juga percaya kepada orang yang menitipi. Saling timbal balik, percaya. Mustahil Allah akan berikan Grand Master Key kepada kita kalau kita tidak percaya kepada Allah dalam bukti yang sesungguhnya, hakikat iman yang sesungguhnya. Allah akan berikan Grand Master Key tidak sembarang orang. Kalau sudah demikian, doa tidak sempat dilantunkan, ya Allah berikan aku, baru diangan-angan terjadi. Itu kalau cirinya tadi. Jadi kalau orang sudah sampai tingkat ya ilahi, uridu Allah urid, sudah, mataku matamu, telingaku telingamu, kakiku kakimu, tanganku tanganmu, otakku otakmu. Kalau kalian berpikir, otakkulah yang kalian gunakan berpikir. Kalau kalian memegang, tangankulah yang kalian gunakan megang. Kalau kalian berjalan, kakikulah yang kalian gunakan untuk berjalan. Artinya antara dia dengan Allah sudah tidak ada sekat. Tertarik? Tertarik sekali? Jalannya itu musyaratoh, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, hingga sampai pada malakah, dan kemudian maut yang di pengertian tadi adalah
hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan, dan hidup dalam kematian. Dari nafsu kita melakukan segala sesuatu bukan atas dasar nafsu kita, tapi atas dasar karena Allah perintahkan itu. Dan kalau sudah demikian seperti tadi, ketika menyaksikan orang menyemooh kita, di sini tidak marah yang terjadi, malah didoakan orang itu, ya Allah, barangkali dia punya masalah dan lagi sedang ada gangguan, tolong lapangkan dada dia sehingga tidak marah-marah, dan mudah-mudahan dia menjadi orang saleh. Dia tidak akan meladeni kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Berat. Tapi kalau kita dekati Allah terus, insya Allah akan dapatkan hidayah sampailah kepada tingkat itu. Itu proses dan itu belajar. Siapa lagi yang mau tanya? Nggih, monggo. Oh, masih. Oh, nggih, mangke. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang kalau sudah mencapai ke taraf itu Bapak, tentunya kalau meninggal husnul khotimah, apakah nanti kalau di hari kiamat nanti apa ndak ada hisab itu? Sesuai saya dengan hadis Nabi, kalau orang itu soalnya baik, semua dianggap baik. Saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi hadis sahih meriwayatkan berbagai macam model orang ketika di hari kiamat. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur, harus melewati ngumpul di padang mahsyar. Kemudian nanti ada mizan di situ, dapat catatan amal. Kemudian siratal mustaqim, hingga sampai ada neraka atau surga. Tapi ada orang-orang tertentu yang termasuk salik yang mencapai tingkat seperti tadi, itu sudah tidak butuh. Jadi dirinya tiba-tiba sudah sebagaikan kilat itu, tiba-tiba sudah di depan pintu surga. Ada satu hadis riwayat Baihaqi, contohnya ini ahli tahajud. Nanti ada tiba-tiba ada orang itu sudah di depan pintu surga, kemudian ditanya, siapa kalian? Apakah kalian tidak melihat padang mahsyar? Tidak. Apakah kalian tidak melihat mizan? Tidak. Apakah kalian tidak menerima catatan amal baik buruk? Jawabnya tidak. Apakah kalian tidak menyaksikan siratal mustaqim? Jawabnya tidak. Apakah kalian tidak melihat jahanam? Jawabnya tidak. Amal ibadah apa yang istimewa kalian lakukan sehingga saat ini Allah mengistimewakan kalian? Jawab orang itu, setiap malam di 2/3 malam aku bangun rukuk dan sujud bertahajud, ku tangisi segala dosa yang terlanjur kami lakukan. Hanya itu. Kemudian dipersilahkan, silahkan kalian masuk. Ternyata sudah ada ruangan khusus untuk ahli tahajud. Orang salik mesti, orang saleh itu mesti nggak lepas dari tahajud. Kalau jenengan satu misal dinahdiin Al-Maghfurullah Hasyim Asy'ari, santrinya semuanya dibangunkan untuk tahajud, dibangunkan itu. Ini gini, siapa namanya ini? Pak Yai Badrus, saya pernah di sana 1 tahun, pakai pecut. Jadi anak-anak ini dipecut. Tahajud. Tahajud itu melekat bagi orang soleh. Kalau ada yang satu misal di Muhammadiyah, Yai Ahmad Dahlan juga ahli tahajud, baca itu buku-buku yang berkaitan dengan orang-orang saleh itu. Jadi salafus saleh tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, orang yang saleh, yang salik tadi, pasti karena itu anjuran Al-Quran, malam harinya tidak akan enggan ini bangun. Mesti waktunya dihabiskan untuk berchatting dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kan ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 18, 19, kalau tidak 17, 18. Nanti jangan lihat di sana ya. Jadi orang saleh itu setiap malam selalu berada mensedikitkan tidur.
Kemudian memperbanyak bacaan istighfar. Surat Al-Dzariyat ayat 17-18. Itu karakter seorang soleh ya. Jadi kalau jenengan semuanya ini kepingin, nanti tidak usah ditanya macam-macam, ya sudah, jadilah tadi mulai sekarang meniti jalan seperti tadi. Ketika kita sudah yakin apa yang kita lakukan itu baik menurut Allah dan Rasul, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Seperti ayat yang pertama kali sudah tak sampaikan, itu tadi surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad, usaha sungguh-sungguh sekuat tenaga, pikiran, harta, jiwa semuanya untuk jalan Allah, lanadiyannahum subulana, kami mesti akan berikan jalan. Wa innallaha lama al-muhsinin, sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi ketika kita jalan itu tadi kita yakin benar, perjuangkan benar, abaikan kiri kanan, pasti ditolong oleh Allah, dijamin rezeki jenengan, dijamin selamat, rezekinya berkah. Ini benar. Orang-orang lain pada repot, jenengan tidak repot-repot. Bahkan kerjaan, jabatan malah tidak mau, karena tahu itu amanah. Siapa lagi? Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menyampaikan tentang masalah ya ilahi uridu ala urid. Ini kami sendiri ini belum tahu persis tentang, padahal di dalam hadis qudsi itu ana idza dzanni abdi. Kalau kita mengucapkan katakanlah semuanya Allah, terus kita minta kepada Allah bagaimana? Ini kan pasrah. Ya ilahi uridu ala urid. Nah, sementara tadi Pak Ustadz nyampaikan lagi bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maksud kami, apakah kita setiap doa itu kita serahkan kepada Allah, tapi kita tidak mau minta? Padahal sementara kalau kita doa kan minta gini, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah anakku anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau kita melihat dari uridu ala urid ini, kami belum nyampe ke tasawuf, mohon dijelaskan keulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi itulah yang pada kesempatan dahulu pernah saya ngangkat tingkatan ikhlas. Jadi ikhlas itu ada tingkatan elementary, ada tingkatan intermediate, dan ada tingkatan advance. Ibtidaiyah, tsanawiyah, ulya. Nah, yang elementary itu seperti tadi, ibadah, sholat tahajud, kepingin rezekinya gampang, itu boleh, sah, ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat dasar. Ibtidaiyah, SD. Kalau takut neraka, kepingin surga, sah, boleh, tingkat elementary, sanawiyah. Yang paling tinggi kita ibadah itu karena syukur, karena ndak urung yang semua yang maha tahu itu Allah. Allah tidak mungkin akan berikan kepada kita kalau kita tidak pantas. Kalau kita nanti sudah sampai tingkat itu, sudah, ya Allah terserah, yang penting kau ridhoi. Apa artinya engkau berikan kepada kami anak dan engkau ridhoi? Nanti tingkatnya sudah paling tinggi tadi. Cukup sebenarnya, ya Allah ridhoi umurku, ridhoi anakku, ridhoi istriku, ridhoi ini. Keinginan itu kan atas keinginan Allah, karena Allah merintahkan kepada kita agar kita jatuh finalana dianahum subulana tadi. Jadi minta kita itu kan karena Allah merintahkan minta tadi. Seandainya Allah tidak merintahkan minta, dia tidak minta. Tuh. Jadi jalani itu musyaratoh, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Sudahlah, tidak usah diberbincangkan. Pada satu saatnya kita ini akan sampai pada tingkat makom
tidak ada nafsu. Namanya naik mobil ya kayak begini aja, tidur di hotel berbintang 17 45 ya kayak begini. Namanya beristri bersuami rasanya ya kayak begini. Makan apa yang belum saya makan, cecak. Nanti akan sampai pada tingkat di mana kita sudah tidak ada nafsu. Benar, jalan itu terus. Kalau semuanya sudah dikasih mau apa? Sekarang kalau semua sudah dikasih, mobil sudah dikasih, rasanya kayak begitu. Naik Alphard ya kayak begitu, Fortuner kayak begitu, CR-V ya kayak begitu. Bahkan bisa naik sepeda barangkali yang lebih nikmat lagi itu. Ya, ketika orang dilulukan orang, ketika masuk pintu ini apa namanya ini, mobilnya sudah dibukakan, rasanya kayak begitu. Malah enak dibukakan sendiri. Nanti akan sampai kepada tingkat itu. Orang-orang yang belum sampai tingkat itu toh, yang menggubung-gubung dikira kebahagiaan itu di mobil, kebahagiaan di rumah mewah, kebahagiaan di jabatan. Ternyata ketika sudah mendapatkan rumah, tidak ada kebahagiaan. Ketika dapat jabatan, malah ketakutan, khawatiran, kehilangan. Tidak kebahagiaan yang didapat malah. Nah inilah kemudian Imam Ghazali saat ketika menjabat rektor, waktu itu ditinggalkan, kemudian larut kepada dunia tasawuf karena tidak mendatangkan kebahagiaan. Ini saya tidak minta rame-rame meninggalkan jabatan, tidak begitu, tetap jabato. Saya tidak boleh. Miskin juga banyak ahli tasawuf yang kaya. Ibnu Athaillah, Anda baca dalam kitab Al-Hikam. Pada suatu ketika dia punya murid akan pergi ke Maroko. Kalau kalian pergi ke Maroko, tolong aku punya teman kekasih Allah di sana. Jumpai kampungnya ini, orangnya namanya ini, mintalah didoakan karena dia kekasih Allah. Dan nanti mintakan nasihat tausiah bagiku. Sampaikan salamku dan mintakan tausiah untukku. Berangkatlah ini si murid. Ketika datang di sana, ditunjuki orang rumahnya, si yang temannya si Ibnu Athaillah tadi, loh, rumahnya kok mewah, kok kaya raya. Dalam hatinya di sini ini kecewa. Masa ahli tasawuf kayak begini? Seharusnya zuhud dong, wirai dong. Masa kayak begini? Assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Karena ternyata si pemilik rumah itu pergian. Baru datang melihat kendaraannya bagus, kecewa lagi. Masa ahli tasawuf kayak begini, orang saleh kok kayak begini? Mestinya harus gembel dong, rambutnya panjang, tidak pernah disisir, tidak pernah mandi, seharusnya begitu dong. Karena memaknai zuhud keliru dan wirai keliru. Setelah menyampaikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, memperkenalkan dirinya bahwa dia dari kampung ini, muridnya Ibnu Athaillah, dipersilahkan masuk. Kecewa lagi karena perkakas rumah itu harganya mahal. Baru setelah ia nyampaikan salam dan kemudian disampaikan bahwa dia muridnya Ibnu Athaillah, dan Ibnu Athaillah titip untuk diberi tausiah. Ternyata di samping tausiahnya bagaimana? Sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hati dan pikirannya itu disibukkan oleh dunia. Aneh kan? Wong dirinya sendiri kaya kau memberikan nasihat kepada orang. Sampai kapan gurumu itu otak pikirannya dan hatinya itu terlepas dari dunia? Ternyata ketika dia berdoa, setelah doanya apa? Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjauhkanku kepadamu. Jangan kau jadikan harta bendaku itu masuk ke dalam hatiku, tapi cukup letakkan dalam tanganku. Harta bendanya tidak masuk dalam hatinya, tapi beredar dalam tangannya. Itu apa maknanya? Ahli tasawuf tidak harus miskin-miskin. Banyak ahli tasawuf yang kaya. Hasan Syadzili, Ibnu Athaillah, kaya raya. Dia dengan demikian ketika bapak dan saudara kepingin salik
itu tidak harus melepaskan jabatannya, tidak harus. Jalani amanah itu dengan baik karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Insya Allah sampai kepada tingkat itu berkah. Ini sudah atau terus sih? Udah kelihatannya sudah merengut semua. Enggak kan? Enggak, itu apa namanya ini? Kelakar aja nih kan, kelihatan senang. Orang-orang soleh solehah mesti. Tapi gimana Ustaz? Diteruskan Pak? Terserah Ustaz. Hah? Enggak apa-apa. Satu lagi aja coba. Yang lain? Jenengan go wis apa? Ini begini Pak. Di dalam buku Al-Hikam itu tertera seorang salik yang sudah sempurna yang berbunyi, saya tidak menuntut untuk masuk surga dan terhindar dari neraka, melainkan ingin menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Ini jelasnya bagaimana? Demikian Pak. Assalamualaikum. Ya itu tadi yang sudah tak sampaikan. Jadi kalau sudah sampai tingkat puncak ibadahnya bukan karena surga, bukan karena ngejar surga dan karena menghindar neraka. Kayak seperti Rasulullah pada satu ketika di malam hari Sayyidah Aisyah itu kehilangan Rasulullah, karena biasanya Rasulullah itu kalau bangun malam itu membangunkan Sayyidah Aisyah pamit. Tapi karena Rasulullah itu ahli psikologi, psikolog yang luar biasa pengetahuannya, jadi dia tahu psikologinya si istrinya, karena tadi tidurnya agak malam, maka aku takut ganggu dirinya, maka dia Rasulullah sholat sendiri di masjid. Nah tiba-tiba karena kebiasaan jam 12:30 itu sudah bangun, Sayyidah Aisyah pun juga bangun, melihat Rasulullah di sampingnya tidak ada, kehilangan Rasulullah, kemudian merangkak begini. Karena ini Rasulullah begini kan. Dan kemudian ngeraba, Rasulullah betisnya ini tersentuh, Rasulullah rukuk dan sujud. Inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi yang sentuhan selain muhrim itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu, itu karena diantaranya hadis yang dijadikan pegangan itu. Nah, karena Rasulullah pada waktu itu juga tidak wudu, dasarnya itu, ya, tapi tidak usah diperdebatkan itu ya. Ya, baik. Kemudian Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum, dijamin surga? Mengapa waktu malammu kau habiskan untuk rukuk dan sujud? Jawab Rasulullah, apakah kalian tidak suka mempunyai suami yang pandai bersyukur? Jadi ibadahnya lantaran syukur kepada Allah, bukan karena surga. Kalau seandainya surga, sudah Rasulullah terhenti. Ngapain repot-repot ibadah? Wong sudah dijamin masuk surga. Nah, kalau kita satu misal karena surga neraka, memangnya kalau Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, kita tidak ibadah? Inilah kemudian Sayyidina Ali katakan, kalau ibadah kita karena itu surga, maka itu sama dengan ibadahnya pedagang. Jadi yang ada di sini profit, untung aja. Kalau ndak untung ndak mau. Tapi kalau itu takut neraka, seperti pembantu melakukan sesuatu karena takut majikane. Sayyidina Ali katakan ibadah yang paling tinggi karena syukur tadi. Kita nanti akan sampai kok tingkat itu. Yang penting itu proses tadi dijalani. Nanti akan sampai di mana Allah sudah memberikan kepada kita segala alatnya tadi. Sudah tidak ada nafsu, percaya itu. Kecuali nafsu tadi, ibadah, dan tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di sini. Sudah, nggak ada. Kalau nggak ada, sudah disudahi dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahwa kebaikan, keberkahan, dan mudah-mudahan beberapa bulan lagi negeri bangsa yang kita cinta ini punya hajat untuk milih pimpinan pertama, capres dan cawapres. Nah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dipilihkan capres dan cawapres yang soleh, yang solehah, yang amanah, yang izul Islam bal muslimin, mengantarkan masyarakat ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Bisa kita hanya doa itu karena bukan tokoh politis. Nah, sekarang kita manjatkan doa ridallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik segala puji di langit, di daratan, di udara, di lautan. Ya Allah, ku angkat kepala kami, ku tengadahkan kedua telapak tangan kami dengan manjatkan permohonan. Ya Allah, selamatkan agama kami, sehatkan jiwa raga kami, tambahkan berikan keberkahan ilmu kami, berikan tambahkan keberkahan rezeki kami, berikan tambahkan keberkahan umur kami. Ya Allah, terimalah tobat kami sebelum datangnya maut. Rahmati ketika sakaratul maut menjemput, dan hapuskan dosa-dosa kami setelah maut menjemput. Ringankan sakaratul maut kami, hijabi antara kami dan neraka-Mu, dan hapuskan dosa-dosa kami saat dihisab. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk menapaki kehidupan dengan penuh kesabaran, lapang dada, tasamuh, toleran, untuk menyaksikan segala yang berbeda dengan kami. Ya Allah Tuhan kami, betapa banyaknya dosa kami ini. Kami sering meninggalkan kewajiban, tugas-tugas sosial. Di sekeliling kami banyak orang yang lapar, tapi kami belum bisa membantu memberikan makanan. Banyak orang yang sakit, kami belum bisa membantu pengobatannya. Banyak orang yang dizolimi dan terzolimi, kami belum bisa memperjuangkan untuk membebaskannya. Kusadari sepenuhnya ya Allah, inilah hamba-Mu yang hina dina, tidak banyak berbuat untuk kebaikan, tapi malah banyak berbuat maksiat. Oleh karena itu dosa kami terlalu besar ya Allah, dosa kami terlalu banyak. Tapi kami yakin dan kami tidak akan putus asa, karena Engkau selalu membuka pintu maghfirah-Mu. Dosaku besar, tapi ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah dari dosa-dosa kami. Dosa kami memang banyak ya Allah, tapi ampunan-Mu jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Jika sekiranya kami tidak pantas untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa ini menumpuk di atas punggung kami, yang menyebabkan perjalanan kami menuju-Mu untuk menjadi orang saleh terseok-seok lantaran beratnya beban dosa yang harus kami pikul. Ya Allah, jika sekiranya kami tidak pantas untuk masuk surga-Mu, jangan serta-merta Engkau melemparkan kami ke neraka-Mu. Bukakan pintu surga bagi kami selamanya, dan tutupkan pintu neraka bagi kami selamanya. Jika sekiranya kami tidak pantas mendapat rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu itu meliputi segala-galanya. Ya Allah, ampuni dosa kami, istri kami, suami kami, anak kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami, pak debu debule bibi kami, saudara kakak mbayu adik-adik kami, pimpinan kami, anak buah kami, para pahlawan baik yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, baik yang benci maupun suka kepada kami, dan pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah ya Allah. Semua Kau ampuni dosanya, Engkau ampuni dosanya, Engkau ampuni dosanya, dan tunjuki pada jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga sanggup mengantarkan masyarakat dan bangsa kami menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah Tuhan kami, malam pagi ini kami bertobat, terimalah tobat kami, seperti Engkau terima tobat hamba-Mu, Engkau terima tobatnya. Sayangi kami ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi kekasih-Mu. Angkat derajat kami ya Allah seperti yang dicapai oleh para wali-wali-Mu. Sempurnakan kekurangan kami ya Allah sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah cacat. Lapangkan rezeki kami ya Allah sebagaimana hamba-Mu yang dermawan. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul-Mu. Sehatkan kami ya Allah sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah sakit. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah.
sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah melakukan maksiat. Akhirnya aku mohon ya Allah, jadikan kami bersama jamaah kami wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Jadikan kami ini wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Jadikan kami bersama sahabat-sahabat kami, jamaah kami wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, mudahkan, fasihkan, lancarkan untuk menutup akhir hayat kami dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu yang hina dina ini. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah dan meninggal dunia dalam rengkukan ridho ketika kami menunaikan ibadah tahajud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim Akad Pagi Kadi dan Mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah, bila ada kekurangan saya mohon untuk dimaafkan. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah, luar biasa tausiah dari beliau Profesor Soleh. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah keimanan dan kualitas keislaman kita. Marilah kita tutup agenda dakwah pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Dari kami kurang lebihnya minta maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.